Di luar negeri, karya gue selalu dipuji dan disembah-sembah. Oke, video tadi itu adalah video yang pada saat dibikinnya video ini, itu tuh video yang lagi viral banget di dunia TikTok, Twitter, Instagram gitu. Kurang lebih isinya adalah ada seorang pemuda yang mendeklarasikan dirinya bahwa dia itu di umur 19 sudah bisa jadi manajer di perusahaan Amerika atau bekerja di perusahaan Amerika atau bekerja di Amerika. Saya tidak terlalu mendalami, tapi yang menarik buat saya itu adalah banyak orang tidak percaya sama klaimnya Mas Luker ya, namanya Lukerfeller gitu, tidak percaya dengan klaim yang dia buat karena memang di video-videonya itu tidak terdapat konsistensi terhadap apa yang dia omongin. Nah, saya tidak akan membahas mengenai pekerjaannya, gajinya, atau karena saya tidak terlalu mengerti mengenai dunia remote karena saya cuma satu kali bekerja remote, itu aja gajinya nggak terlalu gede, cuma $300-400 di salah satu perusahaan di Prancis gitu. Sekarang udah tutup perusahaannya, tapi bukan tutup sih, rebranding perusahaannya, jadi perusahaan jadi berubah gitu. Dulu kerjanya sebagai data analis di awal pandemi dulu, jadi kayaknya mungkin cepet orang dapat pekerjaan ya pada waktu itu mungkin ya, tapi saya tidak paham mengenai dunia pekerjaannya, tapi yang saya tahu adalah bagaimana ketika orang sanksi terhadap apa yang diklaim orang, akhirnya dia itu akan lebih sulit untuk membangun reputasinya di dunia online, reputasi yang dia inginkan di dunia online. Kalau untuk ukuran Kendari, untuk ukuran di kota Kendari, ada beberapa pemudi itu yang bisa saya jadikan role model, atau saya bisa rekomendasikan menjadi role model untuk teman-teman yang masih muda, yang masih belajar begini. Kalau kita ngomongin mengenai public speaking, saya bisa nyebut ada yang namanya Jihan Benazir, itu termasuk juga partnernya Imo Imran, itu bisa jadiin role model ketika ngomongin public speaking. Kalau kita ngomongin mengenai konten kreator gitu, konten kreator atau lebih tepatnya orang yang membuat konten walaupun tidak diupload, dari sisi video maupun foto, saya bisa merekomendasikan Rezalia itu untuk di follow di Kendari. Terus kalau ngomongin anak muda yang udah nulis, saya bisa merekomendasikan penulisnya, namanya Mila Alkansah. Kalau dalam bidang penulisan mungkin bisa jadiin role model. Terus kalau di bidang pendidikan, karena kebetulan dia keterima, bukan kebetulan, kalimat yang salah itu kebetulan, dia salah satu aktivis untuk belajar mengenai beasiswa, namanya Sulistiani Safitri. Nah, sekarang beliau lagi sekolah di Jakarta kayaknya, di Universitas Indonesia. Terus apalagi yang ngomongin aktivis sosial lingkungan gitu, saya bisa rekomendasiin namanya Ilahiyat Iman. Dia itu adalah foundernya Best Camp Outdoor Kendari, terus punggawanya Explore Sultra, macam-macam lah dia itu aktivis sosialnya, dan banyak lagi. Saya masih bisa listnya makin panjang, tapi yang saya mau omongin adalah di dunia internet zaman sekarang itu tuh kita tuh harus selektif banget ketika mau menjadikan seseorang itu menjadi role modelnya kita. Dan orang-orang yang saya sebutin tadi adalah orang-orang yang legit gitu loh, orang-orang yang kehebatannya itu benar-benar nyata, real, dan persamaannya di antara mereka yang saya sebutin tadi, mereka nggak pernah overclaim, berlebihan dalam mengklaim keberhasilannya. Mereka mungkin menceritakan keberhasilannya. Biasa orang menceritakan keberhasilan itu buat saya adalah malah keharusan supaya orang bisa terinspirasi dari menceritakan keberhasilannya. Tapi nggak pernah saya lihat orang yang benar-benar prestasinya tuh legit, real, nyata, itu overclaim terhadap prestasi. Bahkan cenderungnya itu humble, merendah terhadap prestasi yang mungkin udah sundul langit bahkan, tapi mereka ya udah, karena itu adalah keniscayaan dari mungkin kerja kerasnya mereka. Oke, itu aja sih. Jadi hati-hati nyari role model. Yang saya sebutin tadi adalah role model yang real, setidaknya di Kendari. Oke, itu saja.